924 sama dengan berapa ditambah berapa ditambah berapa ditambah berapa ditambah berapa ditambah berapa. Setiap ini mempunyai nilai yang sama. Jadi setiap kotak ini mempunyai nilai yang sama. Kalau di soalnya Afif itu lingkaran. Jadi setiap lingkaran mempunyai nilai yang sama. Nilainya adalah, jadi kalau soal yang seperti ini kan nggak ditahu kan berapa ditambah berapa kan hasilnya ini. Karena dia di sini ada 6 kali 1 2 3 4 5 6. Ini kan penjumlahan berulang. Berarti apa? Dikali kan, tapi karena ini yang diketahui hasilnya berarti kebalikannya, berarti dibagi. 924 kita bagi dengan jumlah ini kotaknya 1 2 3 4 5 6, berarti 924 dibagi 6 sama dengan 9 dibagi 6 itu dapat 1 kan, sisanya 3. Berarti ini digabung jadi 32. 32 dibagi 6 itu dapat 5. Sisanya 2. Jadi ini 24 digabung jadi 24 dibagi 6 itu dapat 4. Berarti jawabannya 154. Selesai. Hai. Saputra, ini soal yang nomor 5. Saputra memiliki 75 kelereng. Kelereng Widodo 5 kali banyaknya dari kelereng Saputra. Jadi kelereng Saputra kan 75. Saputra 75. Widodo 5 kali banyaknya kelereng Saputra, berarti 5 dikali 75. Banyaknya kelereng Widodo adalah, berarti banyaknya kelereng Widodo sama dengan 5 kali 75. Afif nanti kalau menghitung itu saja dicakar, 75 kali 5. 75 kali 5 itu 375. Ini jawabannya 375 kelereng Widodo. Oke. Yang nomor 9. Nomor 9 itu Pak Guru membawa 30 buku tulis. Jika berat setiap buku 40 gram, berat semua buku adalah, nah di pilihan jawabannya itu kan ABCD-nya itu kan pakai satuan ons kan. Jadi ini pertama kita kalikan dulu, ada 30 buku. Setiap buku itu beratnya 40 gram, berarti dikali 40 gram. Ini sama dengan, ini cara cepatnya ini tinggal dikalikan 3 sama 4. 3 sama 4 itu sama dengan 12. Terus tambahkan 02 di belakang. Ini kan ada 2 0. Berarti 1200 gram kan. Nah sekarang dari gram kita berubah ke ons. Nah ons itu dari gram ke ons, 1 gram itu sama dengan 1 gram itu sama dengan 1/100 ons. Atau sama juga artinya 1 ons itu sama dengan 100 gram. Jadi ini kalau dari gram ke ons, ini kan dari gram ke ons, harus dibagi dengan 100. 1 ons kan 100 gram. Berarti kalau 1200 gram tinggal dibagi 100. Dibagi 100, 100 itu kan nolnya ada 2 kan? Tinggal kita coret nolnya 2. Berarti sama dengan 12 ons. Tuh, selesai. Oke. Ini kan nomor 16. Untuk pergi ke sekolah, Reza menghabiskan waktu 1/6 jam untuk sampai ke sekolah. Sedangkan Vicky menghabiskan waktu 1/4 jam untuk sampai ke sekolah. Yang menempuh waktu lebih lama adalah, nah ini lihat coba, Reza 1/6 jam. 1/6 jam, 1 jam itu 1 jam itu kan 60 menit. Berarti tinggal dikali 60 menit. Ini sama dengan 1 dikali 60 kan 60 kan, 60 dibagi 6, tinggal ini saja dibagi, ini 6 nya sama 6, dibagi 6 bagi 6 itu kan 1, berarti 1 dengan 0 berarti 10. Tuh, berarti ini 10 menit.
Terus kalau Vicky itu seperempat jam kan, berarti seperempat dikali 60 sama dengan, nah ini 1 kali 60 juga sama kan, 60, tinggal dibagi 60 bagi 4 itu sama dengan 15, berarti di sini 15 menit. Berarti yang menempuh waktu lebih lama adalah ini 15 menit. 15 menit kan lebih lama daripada 10 menit, berarti jawabannya Vicky. Itu dia. Tuh. Vicky. Oke. Soal nomor 18. Setiap hari Ari diberikan uang saku sama besar. Pada hari Senin, 1/6 uang sakunya ditabung. Pada hari Selasa, 2/3 uang sakunya juga ditabung. Pada hari Rabu dan Kamis berturut-turut 1/4 dan 2/3 uangnya ditabung. Ari paling banyak menabung pada hari. Jadi ini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Soal perbandingan, tinggal kita bandingkan mana yang paling besar. 1/6, 2/3, 1/4, 2/5. Cara membandingkannya itu, jadi ini pembilang yang di atas tinggal kita tambahkan 0. Tambahkan 0, tambahkan 0, tambahkan 0, tambahkan 0. Nah, ini kan per sama dengan bagi. Jadi 10 dibagi 6 itu sama dengan 1, sekian. 20 dibagi 3 itu sama dengan 6, sekian. 10 dibagi 4 itu sama dengan 2, sekian. 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Berarti dari 4 ini yang paling besar adalah ini. 2/3. Berarti Ari paling banyak menabung pada hari Selasa. Oke. Soal nomor 19. Zaki memiliki 3 buah sudut, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Ia ingin mengurutkan sudut tersebut mulai dari yang terbesar. Urutan tersebut yang benar adalah, jadi kembali lagi ke definisi masing-masing sudut. Sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Kalau sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih lebih dari 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku itu adalah sudut yang besar sudutnya 90 derajat. Jadi kalau diurutkan mulai dari yang terbesar, itu berarti yang terbesar adalah sudut tumpul. Lebih dari 90 derajat kan? Berarti sudut tumpul. Terus sudut siku-siku karena besarnya 90 derajat. Terus yang terakhir sudut lancip dan sudut lancip. Karena sudut lancip besarnya di bawah 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Udah selesai. Itu dia. Oke, nomor 20. Pak Subari ingin membeli sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang kepada Ibu Hasanah. Ketika Pak Subari bertanya tentang luasnya, Ibu Hasanah lupa. Tapi Ibu Hasanah ingat panjang tanah tersebut adalah 30 meter dan lebarnya 6 meter. Luas tanah Ibu Hasanah adalah, berarti yang ditanya adalah luas tanah yang berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu berarti kan gambarnya begini. Nah, panjangnya 30 meter, berarti ini panjang, berarti P-nya sama dengan 30. Ini 30. Ini 30, 30.
Terus lebarnya 6. Ini 6, di sini 6. Ya. Oke. Ditanya luas tanah. Luas tanah kan persegi panjang, berarti L sama dengan, kalau persegi panjang itu, jadi ini harus hafal rumus. Kalau untuk soal-soal seperti ini, kayak persegi panjang, persegi, segitiga, itu harus tahu rumusnya. Jadi luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya itu kan diketahui panjangnya 30 meter. Berarti dikali 30 meter dikali lebarnya itu 6 meter. L sama dengan 6 meter. Oke. Tinggal dikalikan 30 dikali 6. 30 dikali 6, kalau mau cepat tinggal kali nih, 3 dikali 6 kan 18. Tinggal tambahkan 0 di belakang, berarti 180. Meter dikali meter itu sama dengan meter kuadrat. Meter pangkat 2, berarti hasilnya sama dengan 180 meter persegi. Bacanya persegi, 180 meter persegi atau 180 meter kuadrat, boleh. Ini hasilnya. Oke. Nomor 21. Luas suatu persegi adalah 256 meter persegi atau meter kuadrat. Keliling persegi tersebut adalah, jadi di sini yang diketahui luasnya. Jadi luas sama dengan, ini diketahui. Luasnya sama dengan 256 meter persegi. Ya kan? Nah, kalau luas persegi itu kan rumusnya sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Berarti kalau kita mau tahu sisinya berapa, berarti sisi itu sama dengan, kebalikan dari kuadrat itu sama dengan akar. Nah, ini luasnya itu kan rumusnya S kuadrat. S kuadratnya itu sama dengan 256 kan, berarti S sama dengan akar 256 sama dengan akar 256 itu, kalau 200 itu kan antara 10, kalau 10 kuadrat 100, 11 kuadrat 121, 15 kuadrat, oh ya, ini kan kalau 256 itu kan ada di antara 10 kuadrat dan 20 kuadrat kan, ada di antara 10 kuadrat dan 20 kuadrat. Berarti kita ambil yang terendahnya, berarti kepalanya 1. Ini ekornya 6. Yang ekornya 6 itu ada di antara 4 kuadrat atau 6 kuadrat. Berarti antara 16 atau 14. Kita coba 14. Oh bukan, kalau 14 hasilnya 156, berarti akar dari 256 itu sama dengan 16 meter. Ini dia hasilnya. Nah, sekarang kita sudah tahu kan sisinya 16 meter. Tinggal sekarang dicari kelilingnya. Keliling sama dengan, kalau keliling itu misalnya ini persegi, jadi keliling itu ini kan 16, berarti di sini 16, di sini 16, di sini 16, di sini 16 kan persegi. Tiap sisinya sama panjang. Ini tinggal ditambahkan 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16. Berarti 16 dikali 4. 4 dikali 16 sama dengan 64 meter. Ya, hasilnya 64 meter.